Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rofiatul Khairiyah, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sebelumnya, saya memiliki judul di sini yaitu Minat Siswa dalam Mempelajari Agama Islam pada Era Pandemi di SDN Sumber Centeng yang terletak di Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya yaitu saya memiliki kata kunci di sini yaitu dua kata kunci, minat siswa dan mempelajari agama Islam. Sebelumnya, dalam sebuah abstrak di sini yaitu penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana minat siswa dalam belajar agama Islam di era pandemi sekarang ini. Melihat sekarang yang terbatas oleh pandemi COVID-19, banyak kesulitan dalam mempelajari semua ilmu, salah satunya yaitu agama Islam. Nah, dalam abstrak di sini yaitu seperti judulnya, minat siswa dalam mempelajari agama Islam, berarti pada zaman sekarang ini terdapat masalah yaitu era COVID-19 atau pandemi yang biasa disebut dengan corona, sehingga pembelajaran pada pendidikan sekarang ini banyak mengalami kesulitan maupun keterbatasan. Salah satunya dari segi pembelajarannya maupun dari siswa itu sendiri. Dan melihat di SDN Sumber Centeng ini masih melakukan pembelajaran di rumah masing-masing ataupun di tempat sekitar. Selanjutnya yaitu masuk kepada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini yaitu pendidikan agama Islam, yaitu sebuah pelajaran yang sudah ada sejak dulu atau ada di sekolah umum biasanya. Nah, dalam era pandemi COVID-19, sekolah dilakukan secara online atau daring dari rumah tempat masing-masing. Akan tetapi, dalam sebuah penelitian ini yang diajukan di SDN Sumber Centeng, yaitu terdapat terbatasnya teknologi dan juga kuota. Bahkan sinyal di sini itu pun sudah sulit. Nah, dilakukannya oleh program sekolah yaitu ada sistem daring atau online menggunakan media sosial ataupun teknologi yang lainnya, dan juga ada salah satu program diantaranya yaitu Visit Home, yang dimana seorang guru melakukan pembelajaran datang ke rumah siswa masing-masing ataupun bisa digunakan juga di musola terdekat atau tempat-tempat yang bisa digunakan dalam sebuah pembelajaran. Nah, guru selalu mengembangkan berbagai metode, media, strategi pengajaran agama Islam yang terkait bisa membantu dalam pembelajaran, sehingga minat siswa tersebut akan semakin meningkat dan tidak menurun karena adanya COVID-19 ini. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana minat siswa dalam mempelajari agama Islam, walaupun pembelajaran sekarang dilakukan di rumah masing-masing ataupun dilakukan secara daring ataupun online. Selanjutnya, di sini ialah kajian literatur. Ya, ada dua. Yang pertama minat siswa dan yang kedua yaitu pembelajaran agama Islam. Nah, minat siswa ini sebelumnya pengertian minat yaitu kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu, keinginan ataupun gairah. Nah, seorang siswa akan mempunyai minat yang nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar mereka. Nah, sehingga jika siswa memiliki minat ataupun apa yang disukai, maka dia akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena di dalam dirinya ada daya tarik yang akan selalu membuat mereka itu akan mempelajari materi tersebut ataupun pelajaran tersebut. Salah satunya seperti contoh siswa si A suka dengan pembelajaran agama Islam ataupun suka dengan ajaran-ajaran Islam baik melalui pengajaran keislamannya ataupun sejarahnya, apapun itu yang bersangkut paut dengan ajaran Islam. Nah, sehingga siswa tersebut akan
tertarik untuk mempelajari agama Islam tersebut, sehingga yang nantinya itu akan ada perubahan pada dirinya, baik dari pemahaman tentang agamanya itu semakin tinggi, semakin baik, dan juga setelah mengetahui apa itu ajaran agama Islam, baik dari jenjang dasar ataupun yang sudah banyak mengalami pembelajaran, sehingga yang nantinya itu karakter ataupun sikap itu akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Dan minat belajar agama Islam itu sendiri ialah suatu keinginan atau kemauan siswa yang disertai dengan keaktifan terhadap pembelajaran agama Islam, yang nantinya itu akan melahirkan perubahan pada dirinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka akan sungguh-sungguh rajin belajar, serta ada kesenangan dalam dirinya mengikuti pembelajaran tersebut, karena di dalam daya tarik mereka itu semakin tinggi, sehingga semangat mereka itu akan semakin naik, dan minatnya itu terhadap pembelajaran agama Islam akan juga semakin baik. Walaupun dalam keadaan sekarang ini pembelajaran tidak dilakukan di sekolah, akan tapi seseorang jika sudah memiliki minat maupun apapun ada kendala ataupun hambatan yang terjadi pada dirinya, jika sudah minat dan senang terhadap pembelajaran itu, dia akan bersungguh-sungguh mempelajari dan ada kesenangan dalam dirinya. Kemudian kajian literatur yang kedua yaitu pembelajaran agama Islam. Pembelajaran agama Islam atau biasa disebut dengan PAI, Pendidikan Agama Islam, merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, pembelajaran agama Islam di sini yaitu memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa dalam berakhlak mulia sesudah menerima pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, pembelajaran agama Islam ini lebih mengarah kepada bagaimana siswa tersebut akan melangkah maupun mengenal, memahami, dan juga mengimani, sehingga nanti akan mengarah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan agama Islam ini, pembelajaran agama Islam, merupakan sasaran utama dalam arah pengajaran, sehingga ada tindakan yang semangat untuk memperoleh keberhasilan. Nah, di sini tidak hanya mengarah kepada duniawi, akan tetapi dengan pembelajaran agama Islam ini akan selalu mendidik dirinya, sehingga iman maupun keyakinannya itu akan bertambah kepada yang di atas ataupun Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pendidikan agama Islam sendiri yang dikemukakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi itu ada 4. Yang pertama, pendidikan akal dan persiapan pikiran. Sehingga pendidikan ataupun pembelajaran agama Islam ini mendidik akal dan juga pikiran. Pikiran tidak hanya mengarah kepada urusan duniawi, akan tetapi juga mengarah kepada akhirat. Tidak berpikir yang semena-mena ataupun hal-hal yang kotor, akan tapi jika sudah keislamannya ataupun keyakinannya kuat, jadi akal dan pikirannya itu akan baik dan terarah, sehingga menuju ke sebagai pedoman ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan potensi dan bakat-bakat asal anak. Nah, selain potensi yang dimiliki dari pembelajaran yang lain, yang utama ialah dari pembelajaran agama Islam. Nah, seseorang yang pintar ataupun cerdas dalam pembelajaran yang lain sangat berbeda dengan orang yang berbakat dalam pembelajaran agama Islam. Mereka yang lebih pembelajaran kepada umum hanya bertingkah ataupun bakatnya sekedar yang ada di dunia dan juga hal-hal yang umum saja. Akan tapi untuk siswa yang sangat gemar dalam pembelajaran agama Islam itu bisa menjadi patokan atau juga bisa jadi contoh bagi orang-orang yang lain dan teman-teman yang ada di sekitarnya.
sehingga apa yang dipengetahuinya tidak hanya berarah pada hal ini saja, akan tapi juga mengarah kepada hal keislaman dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik. Sudah bisa dijelaskan, sudah bisa dapat disimpulkan dari penjelasan tadi. Kemudian yang keempat yaitu berusaha untuk mengembangkan segala potensi dan bakat manusia. Jadi potensi dan bakatnya tidak hanya berarah pada hal-hal yang umum saja seperti IPA ataupun IPS yang lainnya, tetapi juga mengarah kepada keislaman dan keyakinan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif, di mana menggunakan pendekatan eksperimen dengan menggunakan pengisian anket atau kuesioner oleh yang bersangkutan. Jadi di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana saya memilih memasukkan jawaban atau pernyataan para siswa menggunakan Google Form atau yang biasa disebut dengan kuesioner, di mana terdapat 15 pernyataan dan jawaban siswa itu ada 2 pilihan. Ada jawab pilihan iya dan ada juga pilihan tidak. Nah, di sini penelitian yaitu ditunjukkan untuk mengetahui minat siswa pembelajar dalam mempelajari agama Islam di era pandemi mengarah kepada kelas 4, 5, 6 di SDN Sumber Centeng. Mengapa mengambil dalam kelas 4, 5, dan 6? Karena mereka sudah bisa cara menggunakan media sosial ataupun sudah menggunakan HP. Kelas 4, 5, 6 juga sudah pikirannya sudah bisa memahami kata-kata yang ada di pernyataan tersebut dan sudah bisa menjawab di antara ya dan tidak. Walaupun ada beberapa yang perlu mereka pahami, jadi mereka bisa bertanya dan saya bisa menjelaskan kembali. Nah, sebelumnya yaitu dalam kajian literatur ini disambungkan kepada apa yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, era saat ini kan sudah ada musibah adanya virus corona, yaitu virus COVID-19, sehingga ada keterbatasan dalam pendidikan. Pembelajaran tidak dilakukan di sekolah, akan tapi dilakukan di rumah masing-masing maupun di tempat sekitar. Nah, di SDN Sumber Jateng ini setelah saya meneliti menggunakan sistem daring ataupun online dan juga ada satu sistem yaitu visit home, di mana seorang guru melakukan kunjungan dan pembelajaran di rumah masing-masing siswa ataupun di musola atau tempat yang bisa ditempati untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ini hasil dari responden kuesioner sudah bercampur dari kelas 4, 5, 6 dari SDN Sumber Jateng. Nah, saya ada 15 pernyataan yang bisa dilihat dalam sebuah tabel. Yang pertama, saya menyukai pembelajaran agama Islam. Nah, ini sudah pasti ada 100% skor yang dijawab oleh para siswa menjawab iya. Saya tetap menyukai agama Islam walaupun belajar dari rumah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa apa yang terjadi di SDN Sumber Centeng itu sudah ada 100% skor yang diperoleh para siswa yang menyukai agama Islam walaupun mereka belajar dari rumah. Jadi mereka tidak hanya menyukai belajar dari sekolah saja, kan tapi dimanapun pembelajaran agama Islam selalu digemari oleh para siswa. Kemudian saya termotivasi belajar agama Islam di rumah sebagai tambahan pengetahuan. Nah, ini sudah pasti ya. Sehingga minat siswa terhadap pembelajaran agama Islam tidak hanya berada di sekolah, akan tetapi mereka sudah mengikuti dan juga bisa mempelajari agama Islam tersebut
di rumah masing-masing. Selanjutnya itu saya lebih menyukai belajar agama Islam secara online. Nah, di sini banyak jawaban siswa yang menjawab iya hanya terdapat 9,1 dan 8,9 yang ada itu tidak menjawab iya, tetapi menjawab tidak. Dan mereka tidak menyetujui pernyataan ini. Mereka lebih suka belajar agama Islam secara tatap muka atau offline karena mereka lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru dan suasana juga beda, sehingga pemikiran mereka akan juga berpengaruh terhadap apa yang dipelajarinya. Selanjutnya itu saya lebih suka dengan sistem visit home oleh guru daripada pembelajaran menggunakan sosial media. Nah, 90,9 di sini menjawab iya karena mereka lebih suka sistem visit home dan tidak suka dengan sistem online. Kemudian dengan sosial media ataupun secara daring online, mereka hanya menerima pembelajaran dan mereka memahami sendiri. Para siswa lebih suka dengan kunjungan visit home karena guru datang ke tempat pembelajaran walaupun tempatnya terbatas dan juga keadaan kurang memadai. Mereka jika ada materi yang kurang paham, mereka akan bertanya langsung kepada guru. Kemudian saya tetap bersemangat ketika guru on time ketika melakukan pembelajaran secara visit home. Nah, ini sudah sama dengan yang di atas ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, minat saya untuk mempelajari agama Islam semakin bertambah dengan pembelajaran secara online saat ini. Nah, 72,7% dari hasil ini mengatakan minatnya itu akan semakin bertambah. Mengapa? Selain dapat pembelajaran di sekolah, mereka juga dikirim melalui media sosial mereka video pendek ataupun materi secara singkat yang jelas tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang ke-8 yaitu mudah memahami materi agama Islam yang dilakukan secara online atau daring. Ini banyak menjawab tidak. Dan 27,3% jawaban yang diperoleh dari siswa yang menjawab iya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu saya aktif bertanya ketika guru melakukan visit home dan pembelajaran berlangsung. Seperti yang dikatakan sebelumnya, para siswa yang lebih menggemari terhadap sistem visit home yang dilakukan oleh guru di SDN Sumber Jenteng, para siswa lebih aktif bertanya dan juga memahami materi tentang agama Islam. Selanjutnya yang ke-10 yaitu saya lebih menyukai belajar agama Islam secara offline atau tatap muka daripada dilakukan secara online. Nah, ini sudah jelas karena sudah terpapar diperolehnya 100% yang menjawab iya. Selanjutnya yaitu saya sulit memahami pembelajaran agama Islam ketika dilakukan secara online atau daring. Nah, di sini banyak menjawab iya, 90,9% dari siswa yang menjawab iya. Karena mereka lebih sulit pembelajaran agama Islam yang dilakukan secara online ataupun daring. Mereka lebih suka pada sistem kunjungan oleh para guru yang biasa disebut dengan visit home. Akan tapi mereka lebih sangat menyukai jika pembelajaran dilakukan di kelas yang dilakukan secara tatap muka atau secara offline. Selanjutnya yang ke-12 yaitu guru pandai berkreativitas dalam pembelajaran visit home sehingga siswa tetap bersemangat untuk belajar. Nah, ini sudah pasti ya. Ketika seorang guru melakukan visit home, kreativitas seorang guru itu harus semakin tinggi. Nah, di sekolah dasar Sumber Centeng ini, gurunya sudah lebih menggunakan kreativitas seperti bahan ajar yang lengkap, metode ataupun media yang digunakan ada walaupun itu terbatas. Sehingga minat siswa dalam mempelajari agama Islam itu tidak menurun
akan tetapi bisa menambah minat siswa. Selanjutnya yang ke-13 yaitu guru tetap menggunakan media dan metode yang baik walaupun pembelajaran dilakukan secara online atau visit home. Nah, ini sudah jelas dengan perolehnya, jawaban iya dari para siswa ada 100%. Yang ke-14 yaitu saya lebih menyukai sistem online dengan menggunakan media sosial daripada sistem visit home. Nah, terdapatnya jawaban iya dari para siswa 36,4. Jadi mereka lebih menyukai sistem visit home daripada penggunaan media sosial. Akan tetapi guru melakukan dua sistem. Yang pertama visit home. Visit home yaitu guru melakukan pembelajaran dengan mengunjungi para siswa di rumah masing-masing ataupun di musola ataupun tempat di sekitarnya. Dan para guru, sistem yang dilakukan di SDN Sumber Jateng ini dengan menggunakan media sosial itu hanya digunakan untuk mengirimkan video pendek ataupun materi singkat yang sudah jelas bisa langsung dipahami oleh siswa dan bisa dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu saya tetap minat dalam mempelajari agama Islam dengan sistem pembelajarannya apa saja. Nah, hasilnya yaitu minat siswa akan selalu ada, akan tetap ada walaupun seperti sekarang ini sistemnya itu sudah dilakukan di rumah masing-masing. Tidak minat siswa itu tidak menurun untuk pembelajaran agama Islam. Akan tapi masih ada dan juga beberapa dari siswa bisa menambah. Karena selain mereka selain mendapat pembelajaran agama Islam di sekolah, mereka juga ada jam tambahan, akan tapi bukan dari pendidikan tersebut, tapi dari pembelajaran TPQ. Selanjutnya, setelah pembahasan dari hasil dari data tersebut, skor rata-rata siswa 90% yang tetap menyukai dan bersemangat mempelajari agama Islam walaupun tidak pergi ke sekolah. Jadi minat siswa masih tetap ada dan ada beberapa yang bertambah dalam minatnya untuk mempelajari agama Islam. Sistem yang diterapkan di SDN Sumber Jateng ialah sistem online atau daring dan sistem visit home. Sistem yang lebih dominan ialah visit home. Nah, dalam pendidikan di SDN Sumber Jateng ini, sistemnya yaitu dari beberapa kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok tersebut terdapat beberapa orang dan dikumpulkan di musola ataupun rumah yang nyaman yang digunakan untuk pembelajaran sehingga guru bisa melakukan visit home ke tempat tersebut. Walaupun keadaan maupun situasi dari tangga itu kurang nyaman, akan tapi kreativitas guru dan juga semangat para siswa sudah membantu proses suksesnya proses pembelajaran yang ada di SDN Sumber Jateng tersebut. Nah, dari penelitian di atas dan penjelasan tadi, terdapat kesimpulannya yaitu minat siswa SDN Sumber Jateng dalam mempelajari agama Islam masih sama seperti semangat mereka ketika melakukan pelajaran berada di kelas yang dilakukan secara normal sebelumnya. Jadi, mengaitkan dengan minat siswa dalam mempelajari agama Islam pada era pandemi itu minatnya sama saja dengan minat mereka dalam mempelajari agama Islam pada waktu hari-hari sebiasanya. Dan juga mereka melakukan pelajaran secara online atau daring maupun melakukan visit home sehingga tidak ada keraguan dalam pembelajaran mereka. Apa yang mereka tidak pahami bisa ditanyakan ketika guru melakukan visit home. Dan di sini di SDN Sumber Jateng ini dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan dan itu sudah dibagi hari Senin bagian kelompok yang mana, hari Selasa bagian kelompok yang mana dan itu seterusnya. Dengan melakukan kunjungan visit home itu dilakukan pembelajaran seperti biasanya dan penggunaan sosial media ataupun teknologi yang lainnya itu digunakan
untuk memberikan materi singkat atau video yang terkait yang sudah jelas dan mudah dipahami oleh siswa di rumah masing-masing. Nah, di sini beberapa saran untuk dalam penelitian saya. Yang pertama itu sebaiknya menambah bahan ajar berupa sumber belajar yang digunakan oleh guru. Karena para guru, kreativitas guru yang saya lihat memang sudah menggunakan metode ataupun media yang sudah ada, walaupun hanya terbatas, tapi bahan ajar yang mereka gunakan itu masih kurang. Mereka hanya melakukan penjelasan secara langsung kepada para siswa, tidak dengan membawa ataupun menambah bahan ajar apa yang digunakan oleh guru, sehingga para siswa itu bisa melihat, oh ini yang digunakan oleh guru ini, oh ini dari ini yang dijelaskan oleh guru ini, begitu. Kemudian yang kedua yaitu menambah alat bantu dalam pembelajaran agama Islam, sehingga minat siswa akan juga bertambah dan siswa lebih bersemangat. Jadi, dari yang saya lihat, minggu pertama dan minggu kedua itu si guru masih bersemangat dengan yang datang itu ada 3 guru, bahkan lebih akan, tapi semakin lambat laun ke belakang, guru itu sudah tidak on time datangnya, dan juga apa yang dia bawa itu semakin kurang, sehingga pembelajaran itu masih tidak berkembang ataupun hanya itu saja, sehingga para siswa minat pembelajaran agama Islam itu memang masih ada, kan tapi untuk penambahan pengetahuannya masih terbatas sampai situ saja. Nah, di sini dalam kajian literatur saya terdapat daftar pustaka beberapa yang dapat ditampilkan di PPT ini. Nah, cukup sekian penjelasan ataupun presentasi dari mengenai penelitian ini dari saya Novia Rofiatul Khairiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.